Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas bersama meningkatkan kualitas iman di era digital. Perlu kita ketahui ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'ati mi'ati dhifin. Qala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Terjemahan bebasnya hadis ini adalah bahwa seluruh amal ibadah anak turunnya Nabi Adam ditingkatkan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali pahala puasa Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya puasa Ramadan itu hanya untuk aku Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah yang akan membalasnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala ini puasa Ramadan tidak ada yang tahu di antara kita semua. Hanya Allah yang tahu yang akan membalasnya. Pahala yang besar itu, saudara-saudara sekalian, harus kita raih, harus kita miliki dan kita gapai agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang mendapat predikat orang yang bertakwa. Karena dengan takwa itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi seperti dua sisi mata uang di tengah-tengah kita. Ada sisi negatif dan ada sisi positif. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Maksimalisasi sisi positif dari kemudahan di era digital bagi puasa kita bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai alat dalam mempertebal keimanan
serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama. Saat ini bisa dengan mudah kita dapatkan konten mau'idhah hasanah, ceramah agama ataupun kajian dari berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Melimpahnya konten-konten semacam ini harus kita manfaatkan, harus kita ambil, khususnya di bulan Ramadan ini. Namun kemudian ini juga harus diiringi dengan selektivitas tinggi dan memilih kajian agama di internet, khususnya pada media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kehati-hatian kita memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, jelas silsilah keilmuannya, serta alim dalam bidangnya. Dengan maksimal kita memberi asupan rohani kita pada saat kita berpuasa, maka insya Allah rohani kita mampu terisi dengan asupan yang positif. Maka akhirnya akan kita memiliki giroh, semangat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara itu, perkembangan di era digital saat ini juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa. Hal ini jika kita terlena dengan pemanfaatan media digital yang tidak terkendali. Kita ambil contoh. Dengan kemudahan yang ada, kita menghabiskan waktu hanya untuk berselancar, bermalas-malasan dengan HP kita setiap hari. Kemudian dalam mengakses dan kurang waspadanya kita dalam memilih dan memilah berbagai konten internet juga semakin memberi peluang kita menemukan serta melakukan banyak maksiat, banyak dosa. Jika zaman dahulu kemaksiatan dilakukan dengan cara konvensional, maka saat ini saudara, kemaksiatan bisa juga dilakukan dengan cara digital, sengaja maupun tidak. Tapi semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial, seperti melakukan ghibah, namimah, ujaran kebencian, terpapar hoax, dan pertengkaran di media sosial. Semua itu dipastikan akan sangat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Alih-alih kita mendapatkan pahala, yang kita dapatkan akhirnya hanya dapat lapar dan dahaga. Baginda Rasul pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Banyak orang yang puasa tapi puasanya enggak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita dilindungi oleh Allah agar mampu memilih dan memilah menggunakan media sosial di era digital, biar kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi orang yang muttaqin, selamat fid dini wad dunya wal akhirah, selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.